Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Hidayat Patilima. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan mempraktekkan mengajar khususnya di kelas 5 semester 2, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Saya mengambil muatan IPA pembelajaran 1. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Ibu Gamar Abdullah SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya. Doa dipimpin oleh adik Afni. Silakan adik Afni. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik, ada yang tahu mengapa sebelum kita melakukan sesuatu itu kita harus berdoa dulu? Nah, adik Alma? Ya, pintar sekali adik Alma. Ya, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita harus membangkitkan semangat kita ya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional kebangsaan ini bisa membangkitkan semangat kita, rasa nasionalisme kita. Nah, adik-adik sudah siap untuk belajar? Coba perhatikan dulu kebersihan di sekitar adik-adik, kerapian adik-adik. Nah, itu adik Alda belum rapi. Silakan dirapikan dulu agar kita nyaman untuk belajar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan pembelajaran IPA ya. Nah, kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini agar adik-adik bisa membedakan apa sih itu suhu dan kalor. Adik-adik bisa mengetahui macam-macam perubahan wujud benda dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya adik-adik bisa membuat bagan proses dari perubahan wujud dan suhu benda tersebut dan bisa mempresentasikannya dengan sangat baik. Nah, manfaat kita mempelajari ini agar kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mengenai suhu dan kalor ini. Adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak akan mengingatkan bahwa adik-adik kalau saat pembelajaran harus disiplin ya, jangan ribut. Saat Bapak menjelaskan ataupun saat pembelajaran berlangsung, adik-adik harus memperhatikan dengan sangat cermat dan teliti ya. Nah, adik-adik, coba perhatikan lingkungan sekitar adik-adik. Bagaimana kalau adik-adik di luar? Apakah adik-adik akan merasakan panas? Ya, tentu saja adik-adik akan merasakan panasnya matahari. Nah, mengapa adik-adik merasakan panas sedangkan matahari ada di langit, kita ada di bumi? Ada yang tahu? Oh, tidak ada yang tahu ya. Nah, baiklah, Bapak akan membagikan teks mengenai suhu dan kalor agar adik-adik tahu mengapa kita merasakan panas matahari sedangkan matahari ada di langit dan kita ada di bumi. Adik-adik harus membacanya dengan cermat ya, agar adik-adik tahu. Nah, baiklah. Adik Alma, coba bagikan teks ini kepada teman-temanmu ya. Nah, adik-adik sudah selesai membaca. Kalau ada yang tidak dipahami, tolong tanyakan ya. Atau Bapak yang akan bertanya. Nah, coba apa perbedaan suhu dan kalor? Nah, adik Alma ya, apa? Bagus sekali. Suhu adalah
besaran yang menyatakan derajat panas dingin ya. Adik Afni, kalau kalor apa? Nah, bagus sekali adik Afni. Ya, kalor itu adalah panas yang bisa berpindah dari dari benda yang mempunyai kalor berlebihan ke yang mempunyai kalor yang kurang. Nah, apalagi perbedaannya? Adik Alda. Bagus sekali. Suhu itu adalah besaran ya. Kalau panas apa? Kalau kalor apa? Oh, kalau kalor termasuk sumber energi. Nah, ada lagi yang tahu apa perbedaan suhu dan kalor? Nah, coba adik Randi. Ya, pintar sekali. Kalau suhu, dia tidak bisa berpindah, tapi bisa naik turun. Tapi kalau dia kalor, kalor bisa berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya ya. Pintar sekali. Nah, ingat ya adik-adik, kalau suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Kalau kalor, dia adalah panas yang berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor ke benda yang kekurangan kalor. Kalau suhu alat ukurnya termometer, sedangkan kalau kalor alat ukurnya kalorimeter. Nah, adik-adik sudah paham perbedaan suhu dan kalor? Alhamdulillah sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Bapak akan menayangkan suatu video dan gambar-gambar mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik harus mencermati videonya dengan baik, harus mengamati gambar-gambarnya dengan baik ya. Nah, adik-adik, itulah video dan gambar-gambar mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, coba Bapak tanya apa saja yang adik-adik perhatikan dari video tadi? Ya, bagus sekali. Coba apa? Ya, perubahan wujud benda. Apa contohnya? Macam-macamnya coba. Nah, adik Alma apa adik Alma? Ya, pintar sekali. Perubahan wujud benda membeku, mencair, ya apa lagi? Ya, mengembun. Terima kasih adik Randi, adik Farai coba. Ya, bagus sekali menyublim. Kemudian untuk perubahan suhu benda apa? Ada. Ya, tadi ya air dingin itu ya. Ya, begitulah. Coba adik-adik Bapak minta adik-adik menuliskan macam-macam perubahan wujud benda dan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah? Baiklah, adik-adik juga harus mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan contohnya dari mengamati video yang Bapak sudah tampilkan tadi. Ya, bagus sekali adik-adik, bagus. Adik-adik sudah menonton video yang Bapak tampilkan tadi kan mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu benda dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik sudah mencermatinya dengan benar dan baik? Ya, bagus kalau sudah mencermatinya. Sekarang Bapak akan membagi adik-adik ke dalam kelompok. Nah, satu kelompok minimal 4-5 orang ya. Silakan berbagi kelompok. Nah, sudah, alhamdulillah sudah. Dengan menonton video yang tadi, kita akan melakukan percobaan ya adik-adik mengenai perubahan suhu dan wujud benda akibat pengaruh kalor ini agar adik-adik lebih paham lagi, lebih mantap lagi dalam materi ini. Baiklah, Bapak akan membagikan lembar kerja kepada adik-adik ya. Adik Alma tolong bagikan kepada setiap kelompok ya. Untuk percobaan 1, itu tujuan kita melakukan percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, percobaannya ayo kita lakukan ya adik-adik. Nah, alat bahannya itu ada es batu. Nah, langkah kerjanya itu yang pertama, letakkan es batu tersebut di luar ruangan yang terpapar sinar matahari secara langsung.
Nah, selanjutnya yang kedua, amati proses yang terjadi pada es batu yang kita taruh di bawah sinar matahari secara langsung tadi ya adik-adik. Selanjutnya kalau adik-adik sudah mengamati proses yang terjadi, adik-adik menuliskan hasil percobaannya ya, mencatatnya. Selanjutnya untuk percobaan 2, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda ya adik-adik. Nah, alat dan bahan yang kita siapkan itu yang pertama ada gelas kaca, kemudian ada air dingin dan air panas. Nah, langkah kerjanya yang pertama tuangkan air panas ke dalam gelas kaca. Nah, selanjutnya tuangkan air dingin ke dalam gelas kaca yang sudah berisi air panas tadi ya. Selanjutnya amati proses yang terjadi pada air yang ada di dalam gelas tersebut setelah dituangkan air dingin tadi ya. Catatlah hasilnya dalam kertas tersebut. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, adik-adik membuat bagan proses percobaan 1 tadi ya, dan bagan proses dari percobaan 2. Sudah selesai adik-adik membuat bagan prosesnya? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, adik-adik waktunya untuk mempresentasikannya ya. Nah, untuk kelompok 1, coba maju presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, bagus sekali kelompok 1. Ya, untuk percobaan 1 tadi yaitu mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari langsung itu dia mencair karena menerima panas dari matahari sehingga dia mencair. Nah, perubahan wujud yang terjadi yaitu dari padat, es batu kan padat tadi, dia mencair ya. Pintar sekali, bagus sekali untuk kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya untuk yang percobaan 2, coba kelompok lain maju mempresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 2 maju. Nah, bagus sekali untuk kelompok 2. Ya, percobaan kedua tadi mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Nah, tadi kan gelas kaca diisi air panas. Nah, selanjutnya air dingin juga dituangkan di gelas tersebut. Nah, air panas memiliki kalor yang tinggi, sedangkan air dingin memiliki kalor yang rendah. Nah, ketika kedua air tersebut dicampurkan, maka air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor sehingga terjadi perubahan suhu pada air tersebut menjadi suhu baru yaitu hangat. Nah, begitulah pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda ya. Nah, adik-adik setelah melakukan percobaan tadi, ada yang ingin bertanya? Ya, adik Alma silakan. Oh, pertanyaannya mengapa air panas melepaskan kalor? Nah, Bapak akan jelaskan ya. Benda-benda atau lingkungan yang memiliki kalor lebih tinggi itu cenderung dia akan melepaskan kalor. Mengapa air panas melepaskan kalor? Karena air panas memiliki kalor yang lebih tinggi daripada air dingin. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sudah tidak ada ya, sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja ya kepada adik-adik agar adik-adik lebih mantap lagi dalam menguasai materi ini. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini akan segera berakhir ya. Tapi Bapak ingin menanyakan kembali apa yang adik-adik pelajari dari kegiatan hari ini? Ya, mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu benda ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ternyata
kalor itu dapat mengubah suhu benda dan wujud benda ya. Contohnya saja tadi untuk es batu itu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, dan kemudian perubahan suhu benda yaitu contohnya air dingin dan air panas yang kita campurkan tadi ya. Ternyata pengaruh kalor ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kesimpulannya bahwa kalor bisa merubah wujud benda dan suhu benda karena kalor tersebut berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Nah, adik-adik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus air terhadap peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup ya. Nah, adik-adik, tadi waktu pembelajaran adik-adik mencermati dengan baik dan benar ya, dan tidak ribut. Nah, itu bagus adik-adik, kita harus disiplin dalam saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, terima kasih adik-adik. Sebelum meninggalkan kelas, kalian harus membersihkan dulu sampah-sampah yang kalian tinggalkan. Dan juga untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita akhiri dengan doa ya. Adik Afni pimpin doa kembali untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini adik-adik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video praktek mengajar khususnya pembelajaran IPA SD. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.